Permisi Pak, Bapak pekerja di sini ya? Iya betul. Bapak tahu nggak kalau kita sebagai pekerja bangunan yang bekerja di lapangan yang terbuka, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk melindungi diri kita dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Nah, alat APD apa aja yang perlu kita gunakan? Itu seperti topi dan juga rompi keselamatan ini. Nah, kegunaannya untuk melindungi kepala jika ada reruntuhan atau barang-barang yang terjatuh dari lantai atas. Dan untuk rompinya sendiri untuk mengenali identitas bila terjadi sesuatu ataupun di area yang gelap. Ya, jadi lain kali Bapak bisa memperhatikan lagi alat pelindung diri yang mungkin harus Bapak pakai ketika bekerja. Ya Pak ya. Ya, mari Pak. Mari Pak. Administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Kedua, ada unsur pokok administrasi kesehatan. Unsur pokok tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat dampak, dan yang terakhir adalah sasaran. Dari Departemen AKK atau Administrasi dan Kebijakan Kesehatan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama administrasi kesehatan, subjek dan objek administrasi, kebijakan kesehatan, hukum kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah administrasi rumah sakit. Manfaat administrasi kesehatan. 1. Dapat dikelola sumber tata cara dan kesanggupan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah dapat dipenuhi kebutuhan dan tuntutan secara tepat dan efisien. 3. Dapat disesuaikan dan diselenggarakan upaya kesehatan sebaik-baiknya. Epidemiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang penyebaran dan penentu dari keadaan-keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan dalam suatu populasi tertentu dan penerapannya dari hasil-hasil tersebut untuk penanggulangan masalah kesehatan. Tujuan epidemiologi yang pertama menggambarkan status kesehatan populasi, yang kedua menentukan sebab masalah kesehatan, yang ketiga menentukan riwayat alami suatu penyakit, yang keempat mengevaluasi suatu tindakan intervensi kesehatan, yang kelima meramalkan terjadinya masalah kesehatan di suatu populasi. Jenis-jenis epidemiologi. 1. Epidemiologi penyakit menular. Yang kedua, epidemiologi penyakit kronis. Yang ketiga, epidemiologi lingkungan. Dan yang terakhir, epidemiologi kekerasan dan cedera. Biostatistika merupakan penggunaan metode statistik untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya adalah manusia. Ruang lingkup biostatistik. 1. Medis. Kedua, kependudukan. Ketiga, kesehatan lingkungan. Yang keempat, kesehatan kerja. Yang kelima, administrasi kesehatan. Dan yang keenam, gizi. Kegunaan statistik di bidang kesehatan diantaranya adalah menentukan prioritas masalah dan memilih alternatif pemecahan masalah kesehatan secara efisien, serta meramalkan status kesehatan di masa yang mendatang. Halo bro sih. Mau minum? Kalian minum ini? Iya. Ini bisa menyebabin diabetes tahu. Jadi kalau saran aku sih emang benar kalau misalnya minuman, makanan yang nggak sehat itu emang selalu enak ya, bener nggak? Bener kan? Tapi gimana caranya tuh kita bisa menjaga pola makan kita biar nanti di masa yang akan datang kita tuh nggak menyesal. Ya. Apa aku urus-urus hidup aku? Yang diabetes juga aku. Gak usah komentarin gitu lah. Kita tuh gak kayak gitu Daryl, cuma tuh ada penjelasan sendiri. Nah minuman ini yang kau minum itu tidak bergizi buat tubuh kamu. Apalagi gizi kayak apa sih? Kok mereka buang sampah sembarangan sih? Ambil yuk, nanti kita kasih tahu akibatnya. Ayo. Permisi. Kamu yang tadi buang sampah sembarangan di sana ya? Iya. Kalian tahu nggak sih apa akibat dari buang sampah sembarangan? Salah satu contoh akibatnya yaitu penyumbatan pada saluran yang mengakibatkan daerah sekitar kita itu bisa banjir loh. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan wabah penyakit loh, yang nantinya juga akan berdampak pada kehidupan manusia. Terus kayak gitu ya, maaf ya kak, tadi soalnya kita buru-buru. Iya tadi soalnya buru-buru, maaf, lain kali nggak akan diulang lagi kok. Lain kali kalau buru-buru disimpan dulu aja sampahnya ya. Yuk kita bareng-bareng buang sampah dengan benar.